Scrolling di TikTok lalu menemukan video yang bilang kamu bisa sembuh dari trauma hanya dengan healing di alam atau menyendiri di pantai. Nah, metode ini viral, tapi benarkah efektif secara medis? Ya, mari kita bedah tuntas fakta di baliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat ya, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Dalam beberapa tahun terakhir ya, istilah self healing itu menjadi sangat populer sekali, terutama di media sosial ya, seperti TikTok dan juga media sosial lain. Jadi fenomena ini sering menunjukkan adanya kesadaran yang meningkat tentang pentingnya kesehatan mental. Nah, yang perlu saya tekankan ya, tentu ini sangat positif sebenarnya. Banyak sekali konten yang menawarkan tips dan juga trik untuk menyembuhkan luka batin secara mandiri. Nah, mulai dari meditasi sederhana ya, kemudian journaling, kemudian afirmasi positif. Nah, sampai yang paling tren yaitu pergi berlibur ke alam ya, atau healing trip. Nah, semuanya terlihat mudah, instan dan juga menyenangkan, bahkan seringkali dibalut dengan estetika visual yang menawan. Tapi sebagai dokter ya, sering ditanya juga ya, apakah metode self healing ala TikTok ini benar-benar efektif untuk mengatasi masalah mental yang serius. Nah, jadi ya, atau hanya tren saja, tren sesaat yang perlu kita sikapi dengan bijak. Nah, mari kita bedah ya topik ini dari kacamata medis ya, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih akurat. Nah, sekarang kita kenalan dulu ya, apa itu self healing. Jadi kita membedah juga tren ini ya, apa ini tren atau hanya pandangan-pandangan yang keliru. Jadi penting sekali untuk kita memahami dan juga membedakan dua konsep yang seringkali tumpang tindih dalam pembahasan ini. Pertama adalah self care atau perawatan diri. Nah, ini adalah serangkaian tindakan proaktif yang kita lakukan secara sengaja untuk menjaga dan juga meningkatkan kesejahteraan fisik kita, mental kita, dan juga emosional kita sehari-hari. Contohnya sangat beragam ya, bisa sederhana, mendengarkan musik favorit misalkan, membaca buku ya, menikmati makanan enak, olahraga ringan ya, atau meluangkan waktu untuk hobi. Nah, self care ini sangat penting dan juga sangat dianjurkan sebagai bagian dari gaya hidup sehat untuk mencegah stres yang menumpuk di otak kita dan juga menjaga mood kita tetap stabil. Nah, jadi dia berfungsi sebagai vitamin harian bagi mental kita. Nah, kedua itu ada namanya healing. Nah, dalam konteks yang lebih dalam, yaitu proses penyembuhan dari trauma psikologis ya, gangguan mental yang sudah terdiagnosis ya, bisa saja seperti depresi klinis, kemudian anxiety disorder, PTSD atau bipolar disorder. Nah, atau luka batin yang telah membekas selama bertahun-tahun. Ya, jadi proses healing yang sesungguhnya itu jauh lebih kompleks. Membutuhkan waktu, ya, kesabaran, dan juga seringkali itu membutuhkan bantuan profesional. Nah, seperti psikoterapi ya, konseling, atau bahkan intervensi medis dari psikiater. Nah, ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang akar masalah, yang mengidentifikasi pola pikir negatif, kemudian mengembangkan strategi coping yang sehat. Nah, dan juga terkadang juga memerlukan dukungan obat-obatan. Nah, konten di TikTok seringkali mencampur adukkan kedua konsep ini, seolah-olah self care itu sudah cukup untuk menyembuhkan luka batin yang dalam, ya, padahal keduanya memiliki tujuan dan juga kedalaman yang berbeda. Nah, jadi mengapa tren self healing ini yang ala TikTok itu begitu populer di kalangan kita? Jadi popularitas tren self healing di media sosial itu tidak lepas dari beberapa faktor kunci. Yang pertama adalah aksesibilitas dan juga kepraktisan. Jadi konten-konten itu sangat mudah diakses ya, hanya dengan scroll ya di ponsel ya. Kemudian tips yang diberikan seringkali terdengar praktis dan juga bisa langsung dicoba oleh siapapun tanpa biaya mahal atau janji-janji yang rumit ya. Nah, ini sangat menarik bagi mereka yang mencari solusi cepat di tengah kesibukan. Yang kedua, pesan positif dan juga pemberdayaan diri. Ya, video self healing seringkali dibingkai dengan narasi yang positif, yang menginspirasi dan juga memperdayakan diri. Nah, mereka mengajak penonton untuk merasa valid ya dengan emosinya, kemudian mengambil kendali atas kesehatan mentalnya sendiri,
dan juga percaya bahwa mereka bisa melewati masa sulit maksudnya. Yang ketiga itu minim stigma. Nah, kemudian banyak orang yang masih merasa tabu atau enggan untuk mencari bantuan profesional karena takut dihakimi atau dicap bermasalah. Nah, self healing ala TikTok itu menawarkan alternatif yang terasa lebih aman dan juga tidak mengharuskan mereka untuk mengakui bahwa mereka membutuhkan bantuan dari luar. Yang keempat itu estetika visual yang menarik. Jadi video healing itu seringkali menampilkan pemandangan alam yang indah sekali, musik yang menenangkan atau visual yang estetik. Nah, ini memberikan kesan yang menenangkan dan juga membuat proses healing tampak seperti pengalaman yang menyenangkan, luar biasa sekali dan juga layak dibagikan. Nah, yang kelima itu solusi instan. Di dunia serba cepat, serba padat, kita terbiasa dengan solusi instan. Ide bahwa luka batin yang kompleks itu bisa disembuhkan dengan cara-cara sederhana dan juga sangat cepat, itu menggoda sekali. Nah, meskipun realitanya tidak selalu demikian. Nah, batasan dan juga bahaya yang perlu diwaspadai dari self healing ala TikTok meskipun niatnya baik dan juga ada sisi positifnya dalam meningkatkan kesadaran. Nah, ketergantungan penuh pada self healing ala TikTok ini memiliki batasan dan juga bahaya yang serius. Yang pertama, itu oversimplifikasi. Nah, masalah mental yang kompleks. Jadi video singkat 60 detik atau bahkan beberapa menit di TikTok itu akan membuat tidak akan pernah bisa menjelaskan atau menangani kompleksitas yang masalah mental, kemudian juga masalah yang sebenarnya. Nah, depresi, anxiety disorder, PTSD, atau trauma masa lalu yang memiliki akar yang mendalam. Nah, seringkali melibatkan dinamika interpersonal, kemudian juga neurokimia otak atau pengalaman hidup yang rumit. Nah, mengobatinya hanya dengan mendengarkan lagu sedih, menangis di bawah air terjun, atau afirmasi positif sebagai eksklusif sama saja seperti mencoba memperbaiki mesin mobil yang rusak parah hanya dengan memoles bodinya saja, bodi luarnya saja. Masalah ini tidak tersentuh hanya menutupi sementara. Yang kedua itu menunda pengobatan profesional yang esensial. Nah, ini adalah bahaya terbesar dan juga paling mengkhawatirkan. Dengan merasa sudah healing melalui tren TikTok, seorang bisa menunda, menolak, bahkan menghindari mencari bantuan profesional yang sebenarnya dibutuhkan. Akibatnya, kondisi mental yang sebenarnya yang memerlukan diagnosis, terapi terstruktur, dan mungkin intervensi medis, misalkan obat-obatan yang diresepkan psikiater, justru semakin parah dari waktu ke waktu. Nah, semakin lama ditunda, ini semakin sulit teman-teman, dan juga prosesnya makin lama dalam penyembuhannya. Nah, ini seperti mencoba mengobati patah tulang dengan balutan kain biasa tanpa pergi ke dokter. Yang ketiga, potensi saran yang tidak tepat atau berbahaya. Beberapa konten self healing yang tidak didasari oleh pengetahuan medis yang akurat, ini bisa memberikan saran yang tidak tepat dan juga berpotensi berbahaya, terutama jika dilakukan tanpa pengawasan ahli, misalkan mendorong seseorang untuk menghadapi emosi yang tidak menyenangkan secara ekstrim tanpa bekal strategi coping yang memadai, bisa memicu flashback, serangan panik, atau reaksi emosional yang tidak terkontrol. Nah, bukannya menyembuhkan, justru bisa memperburuk trauma yang ada. Yang keempat, rasa frustasi dan kegagalan. Ketika self healing ala TikTok ini memberikan hasil yang dijanjikan untuk masalah yang dalam, nah kemudian tapi hasilnya tidak sesuai Nah, seseorang ini akan merasa frustasi, putus asa, dan juga bahkan merasa lebih gagal Kemudian ini bisa memperburuk kondisi mental mereka dan juga membuat mereka semakin nggak mau mencari bantuan karena merasa tidak ada yang bisa membantu saya, percuma gitu katanya Nah, jadi kesimpulannya, self care adalah bagian yang sangat penting dari menjaga kesehatan mental, dan Anda juga harus terus melakukannya sebagai rutinitas harian untuk meredakan stres ringan dan juga menjaga keseimbangan emosi. Tetapi yang perlu diingat dan juga sangat penting, itu bukanlah pengganti untuk pengobatan klinis menggunakan self healing ala TikTok untuk mengatasi masalah mental yang serius seperti depresi klinis, anxiety disorder, atau trauma yang dalam
Nah, ini sama seperti mencoba mengobati patah tulang hanya dengan meditasi. Jadi kamu tidak akan sembuh ya, bahkan mungkin akan memperburuk keadaan ya, karena masalah inti tidak tertangani. Nah, penting bagi kita untuk bijak memilih informasi di media sosial, ambil yang baik untuk self care ya harian, tapi jangan pernah mengabaikan sinyal bahaya dari mental kita. Nah, jika teman-teman merasa lelah secara mental yang berkepanjangan, memiliki pikiran negatif yang sulit dikendalikan, atau tidak bisa mengatasinya sendiri, ya tidak ada salahnya mencari bantuan dari psikolog ya, atau psikiater. Nah, jadi ini adalah tindakan yang sangat berani dan juga bijaksana, dan juga merupakan investasi terbaik untuk diri sendiri. Jadi teman-teman ya, itu yang perlu dipahami, yang perlu teman-teman tahu. Ya, semoga video ini menambah wawasan. Jangan lupa untuk di like ya, di share, dan juga subscribe channel ini untuk informasi kesehatan lainnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Ya, jaga kesehatan selalu. Salam sehat. Sampai jumpa.